Halo semua, kembali lagi di podcast Karsa Bicara. Selamat datang di episode kedua. Nah, dan ini buat teman-teman yang belum dengerin episode 1, silakan dengerin dulu judulnya Halo Karsa Bicara. Biar kalian ngerti kenapa, apa sih maksudnya dari Karsa Bicara ini podcast tentang apa, isinya apa, yang punya apa, arti Karsa Bicaranya apa, dan lain-lain. Karena itu episode 1 cuma semacam perkenalan aja. Dan itu cuma sebentar kok, jadi kalian ada baiknya dengerin episode 1 dulu, baru balik lagi ke episode kedua. Nah, di episode kedua kali ini gue nggak sendirian. Hari ini gue ada yang nemenin jadi partner gue. Halo R3, halo. Halo. Nah, ini ada R3, salah satu teman dekat gue. Hari Hai ini dia guys. akan nemenin gue di sini. Coba perkenalan dulu dong. Oke. Halo semuanya, nama gue Rehan, biasa dipanggil R3. Gue salah satu teman dekatnya ya. Ya, nggak jauh beda sih deskripsinya dari yang tadi dibilang Galen tadi ya. Jadi di episode 2 kali ini kita punya topik. Wah, topik apa tuh, Len? Topiknya tuh 5 love language. Wow, 5 love language. Interesting. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin sekarang, ada baiknya kalian tes dulu nih 5 love language kalian apa, tapi tesnya jangan yang 1% ya, yang ada ketentuannya 5-5-nya berapa persen gitu. Dan sebelum podcast ini gue sama R3 juga udah ambil. Yup, gue buka ya. Hasilnya lu coba. Lu itu Oke. lu kaget gak dengan hasilnya? Atau kayak, kok sesuai, kok gak sesuai atau apa gitu? Tapi sebelum kita ngejelasin hasil kita masing-masing gitu kan ya. Kita jelasin dulu dong 5 love language. Kita jelasin dulu ya 5 love language itu apa kayak. Oke, di sini Len, gue ngeliat di sini kan ada quality time, receiving gift, yes, acts of service, physical touch, words of affirmation gitu kan. Jadi gue pengen menambahin dikit buat yang lagi dengerin podcast. Nanti kita bakal bahas 5-5-nya. Terus juga kita bakal ngasih pendapat masing-masing tentang pengertian apa sih itu love language, kayak apa sih namanya, kayak nanti kita pecah-pecah juga deh gitu deh pokoknya. Di sini kita dua sisi ya, gue lupa bilang juga nih. Yes. Jadi love language kita ini dua sisi. Yang pertama dari sisi gue itu dimana gue ingin dicintai seperti apa. Nah, itu sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua dari R3, apa sisi lo? Kalau menurut gue love language itu gimana cara kita kasih affection atau rasa kasih sayang ke orang-orang yang deket, ke orang-orang yang kita cinta gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi ada dua ya. Yang pertama bagaimana kita ingin dicintai dan bagaimana kita mencintai orang, betul? Bener. Kalau gue dari awal emang ngiranya begitu. Lo ngambil tesnya yes, atas dasar lo mencintai orang lain kan? Iya benar. Lo tahu gak sih asal muasal love language itu dari mana, atau 5 love language itu dari mana sih sebenarnya gitu? Lo tahu nggak? Belum. Gue aja baru tahu loh love language. Jujur aja nih. Lo baru tahu? Ya, jujur aja gue baru tahu love language itu apa. Maksud gue kayak gue masuk dunia percintaan itu. Di percintaan itu belum, kayak belum kenal 5 love language lo ya? Yes. Gue sih SMP pernah pacaran tapi kayak cinta monyet aja gitu. Lo monyetnya? Bukan begitu maksudnya, kayak bisa aja nih Mas Galen nih. Saya keluar nih dari ini nih, dari saya keluar nih. Jangan dong. Oke, langsung aja. Ini gue buat teman-teman semua yang lagi dengerin. Jadi 5 love language itu sebenarnya dari buku yang ditulis sama Dr. Gary Chapman. Bukunya ini dari tahun 1995. Gila, udah lama banget sebenarnya. Dan si Dr. Gary Chapman ini dia seorang apa ya istilahnya, counselor lah, love counselor gitu. Dan dia membagi love language itu menjadi 5. Yang pertama itu seperti yang tadi Artigo udah bilang, ada quality time, ada act of service, ada receiving gift, physical touch, sama word of affirmation. Nah, lo ada nggak yang lo, gue tahu nih maksudnya apa kayak gitu? Ada nggak yang lo tahu di 5 love language ini? Gue jujur aja gue kalau misalkan baca kayak quality time, receiving gift, acts of service, physical touch, words of affirmation, itu menurut gue, kalau misalkan gue ngeliat kata-kata ini ya, itu tuh cara kayak gimana
yang tadi gue bilang, gimana caranya kita ngasih affection, atau yang tadi kayak lu bilang, gimana cara kita gimana kayak kita mau dicintai itu seperti apa gitu. Ya betul. Itu kayak gue udah kelihatan, kayak gini, gitu ngerti gak sih? Tapi ada satu hal Apa itu? yang bikin gue agak bingung sedikit, yang words of affirmation gitu. Tapi Words of affirmation. setelah gue searching sedikit, itu ternyata gue paham words of affirmation itu gimana kayak kita appreciate orang lewat kata-kata. Tapi itu nanti aja, nanti kita bakal bahas. Kita jelasin satu-satu dulu, oke? Yes. Itu kan sesuai dengan kayak yang gue bingung tadi kan. Ya, jadi yang pertama kita mulai dari mana ya? Word of affirmation dulu kali ya, sesuai dengan kebingungan lo. Gimana kalau misalkan kita kasih tahu love language kita masing-masing dulu, gimana? Jelasin dulu lah. Jelasin satu-satu jelasin dulu. Bro. Iyo, jadi kita pas jelasin, berarti gitu. Pendengar tahu nih kita paling suka tuh diapain, atau maksudnya kita paling suka dicintai atau mencintai dengan cara apa gitu loh. Sumpah itu bikin ambigu kata-kata lo, oke? Enggak. biar gini, biar pendengar tahu kita tuh pengen dicintai seperti apa dan mencintai seperti apa. Oke, Gitu. kalau begitu. Kita mulai dari kebingungan lo dulu ya, word of affirmation, oke? Okay? Jadi istilahnya itu sebenarnya orang yang love language-nya words of affirmation, dia itu akan merasa sangat dicintai kalau diberikan kata-kata penegasan gitu. Misal lo punya pacar misal, nah lo bangun pagi, halo, gimana ya biar gue nggak jijik ya, kayak hi, good morning, semangat ya harinya, love you, kayak gitu loh. Kayak yang kata-kata gitu loh. Dan kata-kata ini nggak harus selalu chat, bisa berupa surat. Mungkin buat kalian yang udah menikah bisa juga ditulis, mungkin kayak buat istri yang suaminya kerja, ditulis aja di kertas, good morning, kayak aku udah bikin sarapan atau bla bla bla, kayak itu bisa termasuk kalau ke dalam word of affirmation. Termasuk karena ada kata-kata penegasan di dalam voice note itu. Oke. Dan itu harus jujur ya, sebenarnya agak bahasa kasar sih gila pujian. Bahasa kasarnya pujian. ya. Iya, bukan pujian juga sih, terkadang kayak love you, kayak mereka tuh akan sangat merasa dicintai kalau love you, miss you atau apa, lebih ke kalimat sih, ke kata-kata gitu loh. Okay. Merasa terappreciate gitu. Yes. Nah ini yang kedua, kita ada act of service. Act of service, oke. Nah jadi act of service ini, orang-orang yang love language-nya act of service, dia akan sangat merasa dicintai atau tersanjung itu dengan hal-hal yang pasangannya lakukan untuk mereka. Contoh, misal ya, lu punya, ini kita contohnya pakai buat anak SMA ya, contohnya aja ya. Yes. Anggaplah lu punya pacar dan lu punya tugas lu banyak banget, tapi pacar lu tuh mau nolongin tanpa lu minta gitu loh. Itu semacam act of service gitu loh, sebagai jasanya dia, dan itu lu nggak minta, dia dengan tulusnya melakukan itu. Dan istilahnya tindakannya itu, dia melakukan tindakan itu untuk kebutuhan kita. Sebenarnya kayak gini, bedanya ini tuh belum ya, gue belum bahas yang receiving gifts ya. Oh iya, nanti dulu deh. Kita lanjut dulu yang ke receiving gifts dulu kali ya. Mau langsung lanjut ke receiving gift. Iya, karena lu ada pertanyaan nggak mengenai act of service? Sebenarnya agak berat juga sih act of service ini, soalnya agak sulit gitu loh. Service-nya tuh dalam artian service apa gitu. Oke, kita langsung ke receiving gift aja. Oke. Jadi di receiving gifts ini, pasangan ini akan sangat merasa dicintai atau diapresiasi ketika diberikan hadiah. Kalau di sini sih tulisannya tak perlu emas atau berlian dan mobil mewah ya. Beda kalau emang mintanya kayak gitu. Tapi lu gimana cara kita ngebedain orang yang love language-nya receiving gifts sama yang emang pada dasarnya matre aja? Gue udah tahu lo pasti bakal menanyakan pertanyaan seperti itu. Emang membingungkan men, kayak receiving gift. Tapi begini. Sorry gue potong. Tapi begini. Gue nangkepnya receiving gift itu dalam hal bukan yang sesuatu yang besar. Kayak contoh, ada sebagian orang yang baper kalau misalkan kayak dikasih misalkan dikasih coklat terus pakai catatan bla 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 gitu kan.
atau dia merasa kayak dicintai kalau misalkan dia dapat barang yang dia pengen, bukan yang mahal ya. Misalkan kayak aku mau apa contoh kecilnya, aku mau parfum deh, misalkan aku mau parfum. Oh, parfum, oke. Nah, aku mau parfum gitu kan. Ah, Terus dia dikasih parfum gitu. Ya ini ya pakai ya, terus dia kayak merasa dicintai. Kalau gue sih nangkepnya kayak gitu. Tapi itu kayak matre dah. enggak, kalau matre tuh Enggak, sorry gini, kayak sorry nilainya ya. banyak, Len. Nah, Kalau enggak matre nih, tuh nilainya banyak. nih, itu minta kan? Nih, gue potong ya. Sorry, gue potong nih. Soalnya kalau dari pas gue baru nggak nih gara-gara lu ngomong, receiving gift itu lu tidak berhak untuk demand, untuk minta, karena namanya receiving. Jadi lu harus menerima. Bener juga. Kalau minta itu bukan receiving berarti kan? Lu demand, lu asking Meminta, for gift. asking Iya. for gift, bener. Oh iya. Gue baru, Iya kan? iya bener juga. Iya. Jadi mungkin bedainnya itu kali ya, kalau mungkin Tapi yang emang begini Len. apa? Lu misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, Ah. terus tiba-tiba kayak lu dikasih coklat Jas sama hujan. cewek. Kayak gitu. Misalkan lu dikasih coklat gitu. Nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba lu dikasih coklat gitu. Lu kadang-kadang kan, kalau gue jujur aja ya, kayak oh my god, gue dikasih sesuatu nih dari seseorang gitu yang gue cinta. Itu receiving masuknya. Yes. Makanya tadi kan gue bilang kalau misalkan nggak ada hujan, nggak ada angin, terus tiba-tiba bener-bener nggak ada apa-apa, tiba-tiba lu dikasih barang kayak contoh susu atau nggak coklat gitu kan. Nih buat kamu. Kan gue receiving gift kan. Iya. Ada, yes. Gue pengen ngelurusin aja. Ada beberapa orang yang kayak baper, ada beberapa orang juga yang kayak biasa aja gitu. Iya, jadi kayak ya itu love language mereka, ngerti gak sih? Iya, berarti itu dia pokoknya tanda emang yang orang love language receiving gift itu dia tidak minta ya. Kalau minta berarti beda kasus nih. Kalau minta berarti tadi contoh gue salah berarti. Iya, berarti itu kayak, demand sih. Soalnya dia minta parfum, minta kan. Berarti kayak misalkan nggak ada, berarti ganti. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba kayak misalkan lu lagi bengong nih kayak kambing. Terus tiba-tiba lu dikasih parfum. Nih buat kamu pakai ya. Nanti kalau misalnya jalan sama aku, biar harumnya ini. Tapi kayak oh my god. Kalau kayak gitu dia bisa mikir kayak, kok dia ngasih parfum? Kenapa nih, emang gue bau gitu? Makanya kan gue bilang kayak beberapa orang agak bingung. Beberapa orang nangkepnya ada yang kayak begitu, ada beberapa orang juga nangkepnya yang kayak oh my god, dia care nggak ya? Dia kayak tiba-tiba ngasih ini. Iya. Apakah dia care sama gue? Berarti gitu. itu yang beneran love language receiving gift ya? Yes, Ya. bener. Oke. Kita lanjut lagi, oke? Lanjut. Oh iya, gue mau bahas tadi kenapa gue lanjut ke receiving gift, Oh iya. Apa perbedaan receiving gift sama act of service? Kalau acts of service tuh lebih ke apa ya? Jasa ya? Kata kerja nggak sih? Jasa. Soalnya kayak istilahnya lu kalau act of service itu lu menerima jasa dari pasangan lu. Kalau receiving gift itu menerima produknya. Kok produknya maksudnya produk yang dia apa ya, gimana jelasin gue ya? Produk, pokoknya dia memberikan sebuah produk. Dia memberikan sesuatu, kutip sesuatu. Kalau acts of service dia kayak misalkan lebih ke nolongin sih, melayani. Misalkan gitu. Maksudnya melayani dalam artian yang not in a bad way ya. I know. Enggak, misalkan bikin contoh kayak lu punya pacar gitu. Terus lu ngeluh sama pacar lu kayak, aduh aku capek nih. Ya, aku nggak bisa ngerjain PR ini. Terus lu tidur. Pagi-pagi dikerjain. Terus tiba-tiba lu bangun-bangun dikerjain. Oh iya. Itu salah satu contoh kecilnya. Atau enggak kayak gue nggak ngerti dah. Kan pacar punya, terus tinggal bareng maksudnya atau gimana? Ya, itu tidak usah dibahas ya. Itu salah satu contoh aja. Ya. Oke, skip. Mau dia satu rumah atau tidak itu tidak bukan urusan kita. Oke, lanjut aja quality time ya. Lanjut quality time, oke? Jadi quality time ini love language yang mereka akan merasa dicintai kalau kita menghabiskan waktu bersama pasangan. Di-appreciate masuk nggak? Maksud gue kayak kita pakai contoh begini. Gue ngasih contoh mulu ya. Contoh misalkan kayak lu sama gebetan lu jalan. Oke. Ya kan? Terus kayak misalkan gue nge-main HP. Tadi siapa contohnya, gue sama gebetan apa lu sama gebetan? Ya udah, yang punya gebetan siapa? Lu udah gue. Misalkan lu Len, lu punya gebetan. Gue punya gebetan. Ya kan?
di situasi itu, di kondisi itu, lo nggak megang HP sama sekali, gue ya ngerti, kan? ya. Nah, terus tiba-tiba gebetan lo lagi main HP nih, and then you start buat ngobrol sama dia, terus tiba-tiba dia kayak naruh HP-nya lah. Maksud lo kayak dia matiin HP-nya dan dia natep lo buat ngobrol. Itu kan kayak ada Iya, appreciate kayak ya, ada, gue ngerti, kayak ada rasa respect gitu. ibaratnya kayak lo pergi makan dan kan emang sebenarnya banyak banget kasusnya kayak orang pacaran di tempat makan tapi dua-duanya megang HP gitu. Itu kan tidak berkualitas sama sekali. Tapi ya maksud gue kalau misalkan gimana ya? Ada kan istilahnya kayak bukan pergi kemana. Enggak, bukan gitu, Bro. Yang penting itu bukan di mananya tapi sama Nah, siapanya. itu maksud Itu gua. dia. Itu maksud gue. Itu bisa masuk ke quality time. Kayak lu Quality time. jalan-jalan nggak jelas aja, misalkan kayak Random gitu ya. misalkan lu satu komplek sama pacar lu jalan-jalan jalan-jalan di komplek aja. Muter-muter gitu ya. Muter-muter aja random, itu kayak udah merasa gimana gitu. Terkadang quality time itu gak harus ada aktivitasnya, Er. Yang dibutuhkan itu kehadirannya. Benar. Gila. Benar. Oke. Dalam banget ya ini quality time. Kita lanjut ke yang terakhir nih. Love language yang terakhir adalah physical touch. Ini favorit lo banget. Wah, enggak. Ini gue mau jelasin dulu. Gue gak suka dia. Physical touch itu gak harus selalu soal berhubungan, ya itu. Tapi ini lebih ke Apa? Lu pakai pura-pura gak tau lagi anjing. Bukan. Gini. Physical touch yang gue maksud itu contoh lagi nggak tuh, gue ngasih contoh lagi nggak? Iya. Contoh kayak misalkan lo lagi nonton satu bioskop sama gebetan lo. Iya. Jangan gebetan deh. Oke. Gebetan masih gengsi. Gebetan mulu. Pacar boleh. Pacar. Nah, lo di kiri, pacar lo di kanan. Waduh, detail banget. Nah, terus tiba-tiba pacar lo nyender, pluk gitu. Kenapa nggak gandengan aja deh, gandengan? Kayak lebih jelas gitu loh. Nyendernya ke kanan. Nyendernya ke kanan tapi bukan ke lo. Oh, nggak salah ya. Nyendernya ke kiri. Siapinnya buat itu anjing. Siap. Nyendernya ke kiri ke lo. Terus kayak lo tiba-tiba kayak lo tahu apa ya bahasanya? Ngepet. Apa sih namanya itu, kayak elus-elus kepala pacar lo gitu. Enggak, gimana? Pegangan tangan aja kali, gak usah yang kayak gitu. Enggak, contoh misalkan kayak misalkan lo kayak iya, dengerin dulu kayak lo misalkan ngelus kepala pacar gitu kan, terus keluar bioskop pacar lo bilang kayak baper deh digituin. Nah, itu bisa salah satu love language pacar lo, contohnya ya. gitu. Dan itu nggak harus selalu kayak gitu ya, kadang ditepok aja tuh, maksud kayak misalnya lagi ngobrol, bisa aja sih ditepok aja tuh, kadang orang bisa baper gitu lah. Kalau memang love language mereka physical touch ya, itu bisa baper dengan ditepok aja, kayak sekali lagi ngobrol gitu, apa kabar, atau bisa aja sih lu, kayak ditepok aja itu bisa termasuk pegangan tangan sih ya sih, itu lebih intim sih ya. Apa tuh yang common itu ya pegangan tangan sih ya, Pak, paling nggak ngerangkul lah. Yes. Nah, itu jadi itu adalah 5 love language. Oke. Nah, sekarang kita akan bacain hasil love language kita. Oh, langsung nih? Langsung dong. Mau tahu nih hasilnya? Iyalah, gila. Gimana? Gue nggak mau sih. Lo dulu apa gue dulu? Gue dulu deh. Oke. Jadi gue akan mulai dari yang pertama, quality time. Love language gue yang quality time itu 33%. Quality time 33%? Iya, 33%. Oke. Act of service-nya 10%. Receiving gift-nya 10%. Physical touch 17%. 17% nih, kecil physical touch gue. Sama words of affirmation-nya 30%. Salah tuh, persennya salah tuh. Wah, ini gue sangat setuju, man. Enggak, harusnya 33% itu di physical touch. Enggak, gue gak suka dipegang-pegang. Pegang-pegang udah, lanjut dulu, kita skip lagi. Oke, lanjut. Nanti gue abis lo jelasin quality time lo, gue jelasin kenapa bisa seperti itu. Oke. Bacain dulu. Baik, yang pertama quality time. Oke.
quality time gue 40%. Sorry, berapa? 40%. 40% itu hampir nyentuh 50% loh. Yes. Cik gede banget. Oke, lanjut. Receiving gift gue 7%. Kecil juga. Kecil banget. Acts of service itu 13%. Oke, 13%. Physical touch gue 17% sama kayak lo. Itu yang salah. Harusnya 40%-nya tuh di physical touch itu harusnya. Jangan. Words of affirmation gue 23%. 23%. Oke, berarti jadi posisi dari 1 sampai 3 itu yang pertama quality time, yang kedua words of affirmation, yang ketiga itu physical touch. Oke. Kenapa lo quality time lo paling gede, R? Jadi begini, Len. I have my own reason kenapa gue kayak quality time bisa jadi love language gue, karena gue ngerasa bukan merasa dicintai doang ya, merasa dihargai juga. Sebagai kayak misalkan salah satu kondisinya misalkan kayak gue punya pacar gitu. Ya. Kayak tadi yang tadi gue bilang, kayak misalkan gue lagi ngobrol dia naruh HP-nya, dimatiin HP-nya. Nah, itu gue sebagai cowok, sebagai laki-laki itu gue merasa dihargai sama dia, merasa kayak gue penting di hidup dia. Even little things aja, Len. Menurut gue even little things itu ngaruh besar loh. Maksud gue kayak yang bikin gitu aja kayak oh my god. Contohnya deh, kasih contoh little things. Little things ya. Kayak begini contoh. Ini sesuai pengalaman gue. Gue waktu itu pernah, gue kan les kan dulu pas SMA. Oke. Gue mulai les itu jam 7 sampai jam 8. Kasih dulu dong, kita kan pulang SMA tuh jam 5. Jam 5. Benar. Jam 5 gue mandi, gue makan, gue sholat maghrib segala macem gitu. Pokoknya jam 7 gue les deh pokoknya. Ya, jam 7 les. Jam 7 gue les sampai jam 8. Oke. Gue pernah kayak gue ini kayak gimana ya? Gue ngasih cara gue ngasih quality time ke pacar gue waktu itu kayak gue bela-belain. Tunggu. Pacar lo yang mana nih? Sorry, mantan lo yang mana? Oh iya, mantan, sorry. Mantan. Nggak, tapi kan maksud gue nyeritainnya tuh pas di posisi itu loh. Oh iya, maksud gue yang mana orangnya, bro? Ya yang pas SMA, maksud lo nggak tahu. Pokoknya itu deh, yang terakhir. Ya itu. Oh, oke. Pokoknya itu deh. Oke, lanjut. Oke. Nah, inisialnya A. Ntar gue sensor. Lanjut. Cukup. Gimana? Kayak gue kan tadi gue bilang dari pertama, kayak gue ngelihat love language ini gimana caranya kita ngasih affection ke orang yang kita cintai gitu kan. Ini salah satu contoh kecil gue ngasih quality time gue buat dia. Gue dulu tuh pernah bela-belain kayak gue kan selesai les kan jam 8 tadi gue bilang ya, jam 8 gue telepon orang tua gue, kayak gue bilang, ibu, abang ada tambahan pelajaran lagi sampai jam 9 di les ini. Nah, gue kan bohong kan. Gue satu jam itu gue pakai buat makan es krim di depan pacar rumah gue. Di depan rumah pacar gue. Bukan depan rumah banget sih, maksudnya kayak depan komplek gitu, ada supermarket tuh, makan es krim di depan supermarket, minimarket lah, depan minimarket makan es krim. Supermarket terlalu besar ya? Iya, supermarket terlalu besar. Iya. Minimarket lah. Oke, anjir, berarti itu literally yang benar-benar istilah yang penting bukan tempatnya tapi sama siapanya ya. Benar. Keren sih, keren. Gue salut serius. Itu gimana cara gue ngasih affection. Nah, kalau dia ngasih affection ke gue, itu kayak kalau misalkan setiap gue ngobrol sama dia face to face, dia selalu nyimpen HP-nya. Oh, gue ngerti.
gitu. Jadi kenapa gue mention tadi salah satu contohnya itu karena yang kepikirin cuma itu doang. Karena lu Gitu. ini ya apa? Lu apa ya istilahnya? Lu memberikan punya bukan, waduh gue mau bilang memberikan punya lu gimana aja? Lu memberikan itu agak aneh ya gini. Yes. Lu sama dia saling mengerti satu sama lain lah. Bisa dibilang kayak gitu. Dulu Dulu ya. dulu. Oh iya dulu ya, ditegaskan nih dulu ya. Oke. Ya dulu. Berarti maksudnya lu saling mengerti lah seenggaknya, kayak ya lu ngeluangin waktu buat dia dan dia pas lagi ngobrol nggak megang HP, berarti at least lo seimbang lah gitu. Nah di situ Len, gue ngerasa kayak gue dihargai banget. Gue ngerasa kayak ya gimana ya, namanya juga little things kan. Iya Little sih. things tuh matter buat gue. Jujur aja little things matter buat gue. Makanya kayak wow. Tapi gue tuh kadang suka iri emang dengan hubungan lo. Soalnya gue nggak pernah digituin. Ya kalau misalkan ada yang mau sama Mas Galen, gue takutnya kalau gue ngomong kayak gitu nanti marah. Oke, kita skip aja kali ya. Kita skip aja. Oke. Tapi gue punya teori soal 5 love language ini. Betul. Jadi love language ini itu kan sebenarnya lebih ke arah, kalau dari perspektif gue ya, bagaimana gue ingin dicintai ya kan. Nah, jadi love language itu teori yang gue punya, apa yang lo nggak dapet waktu kecil, lo akan demand itu di love language lo. Apa yang lo minta gitu maksudnya? Iya, jadi contoh ya, kalau contoh di gue, anggaplah act of service sama receiving gift gue paling kecil. Dua-duanya 10%. Kenapa gue paling gak suka di act of service? Karena pas kecil gue puji Tuhan dapat hadiah, selalu dapat hadiah receiving gift sama at least diberikan fasilitas lah, jadi kayak semacam service gitu kan. Oh, gue paham. Terus. Dan kenapa quality time gue paling gede? Gue paling demand sama quality time itu 33%, karena waktu kecil itu orang tua gue kan memang sibuk kerja ya. Jadi gue banyak di rumah sama mbak gitu-gitu. Jadi mungkin dampaknya apa yang dari dampak masa kecil kita tuh akan menjadi demand dari love language kita. Misalkan kalau waktu kecil lu dikasih hadiah, nah lu love language-nya lu nggak akan demand sama lu nggak akan mau dikasih hadiah gitu. Beda cerita kalau pas kecil nih, dari kecil lu nggak pernah dapat hadiah, bisa jadi love language lu yang lebih tinggi itu receiving gift. Jadi ada akibat lah. Ya. Gue jujurnya gue bukan mau ngikutin lo ya, enggak. Emang gue relate. Oke. Oh, lu berarti lu punya cerita juga nih. Berarti lu setuju ya dengan teori ini? Yes. Gue sebenarnya hampir sama ceritanya. Oke. Apa tuh? Kayak kenapa gue bisa bilang, kenapa gue bisa tadi sebutin quality time gue 40%. 40% lah. Mungkin karena gue kayak dulu itu orang tua gue kan sering dinas gitu. Oke. Oh iya, relate sih. Ya, dinas gitu. Jadi kayak bokap gue tuh dulu tuh dinas di Ambon 5 tahun. Nyokap di Jawa, di daerah Jawa kayak Solo, Surabaya segala macam gitu-gitu. Jauh banget. Itu bertahun-tahun kan. Kalau bedanya gue, kalau misalkan lo kan sama mbak lo. Kalau gue sama tante gue sama nenek gue zaman dulu tuh. Oh, I see. Jadi gue hampir sama kayak lo, gue bisa relate. Iya, sebenarnya teori lu bisa diterima sih. Serius, masuk akal, teori kan, lu bisa diterima. Masuk akal, benar. Masuk akal. Tapi Len. Ya. Oke. Lanjut. Tapi maksud gue begini loh. Kenapa tuh? Kita nggak bisa menyamakan teori dengan cara gimana ya? Orang itu merasa dicinta itu gimana gitu, ngerti gak sih maksud gue? Kayak setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Ya. A sama B itu pasti beda-beda. B sama C itu pasti beda. Walaupun ada yang sama itu pasti kemungkinan bukan kecil sih, kemungkinan juga besar juga. Tapi mungkin 50-50 kali. Tapi gue nggak mau ngambil kayak teori lu masuk akal sih, tapi gue nggak bisa pakai teori ini ke orang yang kayak bla 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 gitu. Mengerti nggak maksud gue? Soalnya sebenarnya ini lebih ke cocokologi sih, teori yang tadi tuh. Ya.
Tapi gue maksud gue kayak gue bisa relate di Iya teori itu. benar ngerti gue. Gue bisa relate itu karena apa yang gue crave, apa yang gue pengen minta gitu kan, itu yang nggak gue dapat maksimal pas gue zaman dulu gitu. Ya itu Masuk akal ya sih. quality time. Iya benar. Ya. Tapi masuk akal juga ya soalnya itu kan dinas itu jauh ya. Mhm. Makanya lo 40%. Kalau saya orang tua gue tuh kan ya sibuk kerja tapi nggak dinas gitu loh. Makanya gue mungkin 33%. Tapi lu bener-bener sesuai sih dengan teori tadi. Ya kita nggak membenarkan lah. Ini Iya. cuma cocokologi aja sih sebenarnya. Cocokologi. Oke, lanjut. Oke, ayo kita lanjut aja. Receiving gift. Oke. Apa gue sesuai urutan aja 1, 2, 3? Gimana menurut lu yang enaknya gimana? Urutan aja deh. Soalnya kita sama kan ini. Urutan aja ya. Oke, berarti yang pertama tadi quality time 40%. Yang kedua gue words of affirmation. Kenapa? Lo sesuka pujian itu lo suka dijilat gitu ya? Bukan begitu maksudnya. Nggak, maksud gue dijilat tuh dalam artian dipuji dijilatnya. Siapa yang gak suka dipuji, ya gak sih? Iya sih benar juga. Ada tahu. Enggak. Ada, lu tahu Wisnu Tama nggak? Gini, Len, dengerin gue. Iya. Dengerin gue. Oke. Apa? Contoh nih. Lu lebih milih Mas Galen kamu ganteng banget atau Mas Galen kamu jelek banget? Pilih mana? Jangan ganteng banget sama jelek banget, no anjing. Itu mah pasti yang dipilih Pilih ganteng banget. lah. Maksud gue tuh yang lain gitu loh, yang lain jangan ganteng jelek. Nah ya udah, itu tuh sudah menggambarkan kalau misalkan itu orang itu bukan ada di Len, bedain menerima gimana ya? Bedain dikasih pujian sama haus pujian. Iya benar juga. Nah, kalau gue kenapa nomor 2? Gue ngerasa dicintai. Enggak, gue merasa dicintai dan mencintai orang itu caranya itu kayak gue kadang-kadang kalau misalkan ini jujur aja ya, gue ada temen yang nge-tweet gitu kan, misalkan kayak gue lagi stres sama gini-gini gitu kan. Gue kadang-kadang suka ini bukan ria ya, gue bukan mau sombong, gue kadang-kadang suka kayak nanya diem-diem di DM kayak, hey lu kenapa, semangat ya, segala macam gitu. Karena gue pernah di posisi itu, balik lagi ke teori lo, gue pernah di posisi itu, pernah di posisi down, nggak ada orang, nggak ada segala macam gitu, tanpa ada words of affirmation, tanpa ada semangat dari ini, dari itu, dari orang yang gue cinta. Gue nggak mau orang yang kayak terdekat gue ngerasain kayak gitu. I see. Nah makanya kayak I have my own reason kenapa kayak ini tuh jadi 2. Kenapa ini jadi kayak posisi kedua gitu. Istilahnya itu bikin tenang lah. Ya benar. Terkadang word affirmation tuh bisa bikin tenang juga sih. Oh, gue punya pengalaman sih. Tapi gini Len, tapi menurut gue words of affirmation tuh bisa, gue nggak tahu sih, ini pendapat gue, bisa masuk ke quality time. Kayak contoh misalkan orang yang bilang lo kayak, halo Len, semangat ya, segala macam gini-gini, itu tuh udah meluangkan waktu, walaupun cuma 2 menit, 5 menit, kayak misalkan dia nulis buat paragraf panjang buat lu gitu kan, itu tuh udah kayak bukan quality Itu time, bukan quality time berdua sih. Itu nggak, maksud gue kayak meluangkan waktu. Dia udah meluangkan waktu doang sih. Beda. Sorry. Tapi gue ada pengalaman ya, word of affirmation. Soalnya gue word of affirmation juga kedua nih kan posisinya. Word of affirmation itu terkadang nggak selalu kayak I love you, I miss you, semangat atau apa-apa. Kadang kayak makasih ya. Ini contoh apa ya, personal experience ya. Makasih ya Len, gila lo membantu banget. Kalau nggak ada lu mungkin gue nggak bisa ngerjain. Atau misalkan makasih ya Len, kita bergantung banget nih sama lu. Atau makasih banyak ya Len, lo membantu banget. Terkadang tuh kayak terima kasih atau mungkin sekedar apa ya, kayak ya kayak yang tadi gue contohin lah, itu tuh bisa termasuk word of affirmation juga gitu loh. Sekedar terima kasih atau suara makasih ya Len, makasih banget, kayak gitu-gitu. Tergantung sih, tapi kalau dari gue itu bisa kayak, gue ketika dibilang kayak gitu gue sangat merasa dianggap lah, merasa dianggap gitu. Oke, I see. Lanjut ya, yang ketiga. Oke, yang ketiga itu gue physical touch. Gue pengen meluruskan bahwa gue nggak cabul.
Oke. Kalau langsung klarifikasi sih biasanya orang yang langsung klarifikasi itu dia udah takut gitu ya. Karena kadang-kadang orang kayak lo itu pasti bakal menggarisbawahi kayak R3 ini physical touch-nya 17%, pasti dia cabul. Kan tadi Ada orang kayak gitu. gue udah garis bawahi physical touch itu nggak selalu soal ya yang itu, nggak selalu Oh iya, soal itu. benar. Sorry. False kayak pokoknya gitu deh. Jadi begini, kenapa gue bisa physical touch ini di posisi ketiga? Kadang kayak ketika kata-kata itu nggak bisa mengungkapkan sesuatu, kayak lo udah bener-bener capek gitu. Lo kan pasti ada kayak, aduh gue pengen nyender di pundak seseorang terus nangis. Pernah nggak lo kayak Enggak gitu? sih, gue nggak cengeng. Gampang, ya bukan nggak nangis juga sih, tapi kayak lo cuma ngerti. gitu ya, karena lu dihadapi capeknya hidup, misalkan begitu. Kadang Ya kita gue curhat banget ya. nggak. Oh itu pengalaman pribadi? Yes. Lu pernah? Pernah. Jujur aja gue pernah di kamar kayak, aduh gue capek banget sama hidup gitu. Gue kira lo pernah yang menangis di pundak seseorang. Oh nggak pernah. Cuman pengen. Tapi gue pernah menangis di orang yang bukan pengen, bukan dulu Len. Ini tuh kayak nggak baru-baru ini, kayak gue kadang-kadang suka capek sama hidup. Gue tuh kadang-kadang ada kepikiran kayak, aduh, gue cuma pengen sender aja lah ke bahu seseorang gitu. Kita bukan spesifik tapi kayak seseorang gitu. Buat nyender aja lah. Sender aja istirahat. Iya. Kan kadang kita menopang diri sendiri tuh butuh bantuan juga, itu butuh istirahat lah. Itu kan sedih. Yeah. Kita convert ke gimana cara kita ngasih affection, kasih sayang, kayak physical touch. Misalkan kayak gue sayang banget nih sama dia. Misalkan gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Peluk aja. Oh, I see. Ya nggak? Bener anjing. Ya kan? Tapi ini ya kan? peluk aja cukup, titik. Okay. Peluk kayak misalkan sini peluk. Terus lu kayak menghayati. Itu udah kayak jatuhnya physical touch kan? Iya, parah. Anjing gue jadi pengen dah. Enggak, kita lanjut. Tapi itu menurut tuh kayak pas tadi, oh iya anjing, kayak terkadang kalau kata-kata tidak bisa mengungkapkan, aksi lah. Makanya kenapa physical touch gue nomor 3. Iya. Gue baru menyadari ini, oh iya juga ya. Bener juga. Relate gitu. Sama tes yang gue sama yang hasil tes ini gue relate. Jujur aja. Keren anjing. Nah, oke, lanjut aja ya. Lanjut. Gue mau ngejelasin dua ini aja, kayak acts of service sama receiving gift. Digabung aja nggak apa-apa kan? Gabung aja, soalnya sama-sama. Nah, jadi kayak acts of service itu gue 13%, receiving gift gue 7%. Kenapa? Karena jujur aja gue orangnya itu bukan nggak suka sih, kurang suka diberi. Kenapa tuh? Gue sukanya memberi. Gak tau kenapa. Gak tau. Jujur aja. Ya emang. Tapi ada sih orang yang kebalikan juga ya. Dia nggak suka memberi, sukanya diberi gitu. Tapi gini, kalau misalkan gue diberi, ya kan, kayak misalkan sebulan gitu, gue nggak ada, kayak tadi gue bilang nggak ada angin, nggak ada ini, tiba-tiba kayak gue diberi sesuatu gitu, kayak gue pun juga ngerasa kayak gue tuh dihargain gitu. I see. Kayak lo tuh important di hidup gue. Tapi itunya kecil, act of service sama receiving gift-nya kecil. Iya, makanya kan gue ngerasa dihargain, tapi kayak kalau dirasioin tuh gue lebih gedenya kan di quality time, physical touch sama words of affirmation kan, dibanding dua ini kan. Iya benar. Kalau misalnya dirasioin kayak gue lebih di respect, lebih di respect sih, gue lebih ngerasa ke respect itu kalau misalkan quality time,
words of affirmation sama physical touch, karena tiap orang beda-beda kan. Iya benar setuju sih. Lu kan mention sendiri kan kayak tapi ada yang suka diberi gitu kan. Iya benar. Tergantung orang Kalau lagi sih. gue nggak suka, bener, beda gitu. Oke. Kalau acts of service 13%, ini gue relate sih. Emang. Gue lebih prefer dikasih kayak jasa dibanding barang. Oh, act of service lu gedean yang act of service ketimbang receiving gift ya? Yes. Oh iya. 13%. Receiving gift itu 70% ya. Oh iya benar. Ya, kayak misalkan gue punya teman kelompok gitu. Terus kayak, aduh gue capek. Terus dia kerjain sama dia. Wow. Gue ngerasa dicintai banget bro. Males. Nah ini yang kayak gini Sorry. yang kayak gini gue nggak tahu. nggak boleh ya guys. Gue nggak tahu contoh apa lagi. Nggak boleh Gue udah pusing. Nggak boleh berlindung di balik love language. Kayak misal contoh yang tadi, gue love language gue act of service gue gede banget, bisa nggak lo tolong kerjain tugas gue? Itu nggak boleh ya. Sama halnya kayak misal, gue love language gue jangan zodiak dulu, sabar. Love language gue receiving gift, gue pengen minta dong. Nah itu matre ya, matre itu meminta ya, ingat. Kalau matre minta, receiving gift itu menerima itu. Berarti nggak boleh meminta. Nggak boleh. Ke semua ini tuh ke bokap gue nggak boleh. Ya itu kan beda, malih hubungannya tuh orang tua gitu. Anjing kesel banget gue ya. Oke, kita lanjut ke bagian gue ya. Oke. Jadi tadi gue udah jelasin quality time gue kenapa besar. Gue lompat aja. Yang kedua itu word of affirmation. Tadi juga gue udah cerita yang thank you itu. Dan kenapa gue word of affirmation gede. Tapi ini gue sebenarnya kalau word of affirmation bukan ke arah love language sih, tapi lebih ke arah kayak motivasi gitu. Setiap kali gue diberikan afirmasi oleh orang kayak makasih ya Len, lo keren banget, bisa kayak gini, lo kita bergantung sama lo atau bla bla bla, itu tuh menjadi motivasi dan semangat gitu loh buat gue untuk berkembang lah, untuk ya tergantung dibilang makasihnya di bidang apa kayak gitu. Berarti intinya kayak lo ngerasa dihargai kan? Iya sih. Di situ Dianggap kayak sih tadi. Lo kayak yes, iya benar. Maksud gue itu dianggap. Oke, yang ketiga gue setelah word affirmation itu physical touch. Gue sebenarnya bukan tipe gini. Gue nggak suka banget, tapi nggak suka banget gitu loh. Netral. Kayak ya kalau physical touch dipegang tuh saya disentuh, anggaplah ya digandeng atau apa gitu. Jadi gandeng oke, ya enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Oh emang kayak kalau nggak gandeng bakal hilang kali, enggak kan maksudnya. Gue nggak ada specialty apa di physical touch. Nah di receiving gift sama act of service gue kan dua-duanya 10% nih. Gue paling nggak suka kedua itu karena dua itu tuh bisa menjadi utang budi. Petaka. Kasih anjing enggak loh men, maksudnya gini lah. Anggaplah gue dikasih coklat silver squin. Soalnya kita nggak di promo. Silver squin. Kita nggak disponsorin ya, tapi kita terbuka untuk coklat-coklat yang lain. Gue dikasih coklat silver squin ya. Nah, kalau gue dikasih silver squin, kayak gue utang budi nih sama yang ngasih. Gue harus ngasih ke coklat daily milk. Ya, yang lebih mahal gitu. Dan gue harus ngebalikinnya yang lebih gitu loh kalau dikasih sesuatu. Itu kenapa gue nggak suka. Gue nggak suka dikasih hadiah. Sama kayak receiving gift. Kalau gue dikasih jasa, gue nggak pernah minta tolong sama orang. Kecuali dia mau nolongin sendiri ya, beda cerita. Kebalik, gue nggak pernah suka ditolongin orang kecuali gue yang minta. Oh gitu. Karena gini, kalau gue minta berarti gue harus siap untuk nolongin dia balik gitu loh. Kalau gue minta. Tapi kalau ditolongin secara kayak misalnya orang sini Len gue bantuin, enggak, gue nggak mau dibantuin sama orang kalau gue nggak minta, karena pasti jadinya utang budi. Walaupun gue agak nggak suka dengan berutang sama orang, tapi kalau emang tiba-tiba ada yang nolongin, tiba-tiba ada yang ngasih, gue tetap akan bayar gitu loh. Nggak suka aja gue tetap bayar utang budi itulah, seenggaknya gitu. Berarti itu jatuhnya kayak nggak enakan nggak sih? Bisa dibilang gitu sih. Oke. Karena kayak tapi dasar semuanya tetap nggak enakan sih. Aduh, gue nggak enak nih dikasih hadiah.
Oh, berarti Mhm. kalau orang yang receiving gift dan lain-lain kecil itu dia lebih ke arah nggak enakan ya? Bisa Salah jadi. satu faktornya, aduh aduh gue nggak enak. Salah satu faktornya benar. Nggak enak nih gue dia tolongin, jadi yaudah tolongin balik deh. Oh benar juga sih. Tapi berarti kalau orang yang receiving gift sama itunya besar dia nggak enakan dong. Bisa jadi. Iya, Salah satu faktor kan tadi gue iya bilang. sih benar juga. Sorry, yang tadi lu bilang. Bener sih. Wah tetap banyak banget ya faktor-faktor di balik 5 love language ini. Wow, keren. Nah, tapi 5 love language ini ya buat kalian yang masih dengerin sampai sekarang, tolong digunakan Mhm. dengan sangat bijak. Jangan gunakan kayak yang tadi gue bilang sebagai perlindungan. Aduh, gue receiving gift nih, minta iPhone dong, itu tidak diperbolehkan. Itu bukan love language namanya. Ya, Itu matre. ya, tolong bedakan kayak, duh gue physical touch nih, pegang-pegang dong. Nah itu juga tidak boleh. sangat dilanggar. Oke? Sangat dilanggar. Sangat dilanggar kalau ketahuan. Oke, selain itu, Oke. lu tadi dengar gak sih gue ngomong apa? Apa? Sangat dilanggar kalau ketahuan. Skip lanjut. Oke, selain jangan digunakan untuk perlindungan, gunakan 5 love language itu untuk memecahkan masalah gitu loh. Kayak yang tadi lu. Contoh gimana? Ini contoh yang baiknya ya. Contoh yang sudah baiknya, lu ngeluangin waktu abis les sesibuk-sibuknya lu ngeluangin waktu buat pacar lu untuk walaupun cuma makan es krim, lu ngeluangin waktu dan pacar lu kalau lagi ngobrol sama lu, dia nggak megang HP. Anggaplah lu sama pacar lu berantem nih. Udah lama tapi ternyata kok kayak nggak cocok gitu. Nah, karena lu tahu ada yang namanya 5 love language ini, lu ajak buat tes berdua. Karena 5 love language ini buat kalian yang belum ambil tesnya, dia itu ada 2 pilihan. Yang pertama kalau lu di dalam suatu relationship, yang kedua kalau lu single. Jadi kalau lu single ambil tesnya yang single, kalau lu punya pacar ambil tesnya sama pacar lu berdua. Mungkin dengan love language ini lu bisa pacar gue tuh ini, gue ini. Lu bisa memenuhi love language satu sama lain gitu. Misal contoh, anggaplah gue punya pacar. Gua quality time, pacar gue physical touch. Dan kita berantem. Jalan keluarnya, kita nonton bioskop, tangannya gue gandeng. Itu salah satu Simple itu sesimpel itu ya. Itu bener-bener simple banget. Simple itu. Kalau kita makanya ngerti nih, love language. little things does matter, bro. Enjoy little things lah, karena kalau lu Yes. kalau lu cuma menunggu-nunggu nih ya. Ini gue ada quotes dari Corigor. Enjoy little things. Kenapa? Kalau lu cuma menikmati momen-momen yang besar, lu akan sengsara. Karena momen yang besar itu nggak selalu datang, men. Tapi kalau little things, hal-hal kecil kayak gitu, itu lu bisa datang tiap hari. Kalau lu mengapresiasi dan enjoy dengan hal kecil, lu bisa bahagia tiap hari gitu. Bener. Ya kan? Hal kecil datang tiap hari, hal besar tuh enggak. Jadi untuk kalian dengerin, bahagialah dengan pasangan kalian. Ingat ya, yang penting bukan di mananya tapi sama siapanya. Lu mau di pinggir jalan kek, gak apa-apa. Selama lu sama pacar lu gitu loh. Itu bahasa kasarnya kayak gitu ya, tapi jangan di pinggir jalan juga. Contoh doang gitu. Jadi gunakanlah love language ini sebaik-baik mungkin. Yes. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan topik ini. Ini lumayan agak berat sih sebenarnya topik ini. Tapi gue mau nanya, lo setuju nggak dengan hasil tes lo sekarang? Lo setuju nggak? Yang tadi gue bilang, gue cukup relate dengan walaupun kayak teori lo aja gue relate. Sumpah. Terus kayak bagi gue yang 2 tadi itu, receiving gift sama apa namanya tadi, acts of service itu nggak terlalu ngaruh buat gue. Gue ngaruhnya itu ya tadi little things tadi yang lo bilang itu, yang tadi lo bilang. Dari quotes Corigor dan segala macam gitu. Oke, tapi lo kesimpulan apa yang bisa lo dapat? Dari tes ini atau dari mana? Keseluruhan pembahasan kita. Gue dari awal kayak gue punya pandangan berbeda
dari lo. Ya, Kayak lo tadi nyebut apa tadi? yang dua sisi. Kalau love language, ya kalau love language itu Oh gini, gimana cara kalau kita dari sudut pandang gua bagaimana cara gua ingin Mhm. dicintai. Kalau dari sudut pandang lu bagaimana lu mencintai Yes. gitu. Tapi begini, kalau misalkan gue lihat-lihat lagi ya, kalau misalnya gue lihat lagi, kayak sebenarnya lebih condong ke pengertian lo, ngerti gak sih? Lebih ke arah bagaimana lu ingin dicintai kan berarti ya. Ya, gue kan baru tahu juga nih tentang love language gitu kan. Gue baru ikut tesnya juga gitu. Nah, relate juga, sumpah serius relate. Oke, jadi guys sebenarnya kita mau jujur sedikit. Jadi ini adalah retake yang kedua. Sebelumnya gue sama R3 tuh udah nge-record panjang banget. Cuman kita ada, bukan kita sih, dari gue ada kesalahan teknik. Jadi kita ulang. Maknya masuk ke kamarnya dia. Enggak coy, salah mic coy. Salah Kesalahan teknik men. Oke, segitu dulu aja ya guys. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang love language, silakan hubungi IG gua atau mungkin IG-nya R3. Boleh IG lu di mana R? Instagram gue @r3a-nya 4. R3 gitu. Instagram Kecil semua, hurufnya kecil. kan username Instagram nggak bisa ini Instagram nggak bisa gede pak. Emang iya? Coba aja. Udah lanjut lah. Instagram gue di Galen Adelio. Dan buat kalian yang ingin ikut ngobrol di podcast ini, itu kita sangat terbuka banget. Atau mungkin kalian pengen ngobrolin love language menurut kalian apa, silahkan DM ke IG gue, nggak apa-apa. Oke, segitu dulu aja mungkin. Makasih yang udah mau dengerin. Semoga kalian mendapat pencerahan mengenai love language ini. Dan semoga love language ini bisa bermanfaat untuk menyelesaikan hubungan kalian. Mungkin ingat ya, jangan dipakai untuk perlindungan. Oke, makasih banget buat R3 juga. Gue lupa bilang makasih. Terima kasih juga. Makasih udah mau nemenin gue di episode kedua ini, R. Gue juga pengen bilang terima kasih banyak buat lo. Sama-sama, R. Oke, segitu dulu aja. Karena gue udah di-invite. Lu masih mau ngomong gak? Lanjut dulu. Ya pokoknya gue pengen bilang terima kasih banyak deh, karena gue soalnya gabut juga gitu ya. Nungguin episode ketiga kita ya guys. Let's go. Kalau gitu sekian dari gue Galen Adelio. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.